Baik, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan dan menjawab tuduhan daripada pihak lain yang mengatakan bahwa orang Kristen itu mengambil kitab orang Yahudi. Ya, maksud mereka itu adalah perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki itu adalah milik orang Yahudi. Apakah benar demikian? Ya. Kalau kita baca Alkitab perjanjian lama itu mengisahkan penciptaan. Ya, penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Artinya manusia itu memiliki sifat karakter yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya manusia itu bisa menciptakan banyak hal karena diciptakan seturut dan gambar Tuhan begitu. Nah, itu kisah penciptaan itu adalah milik semua orang. Musa menuliskan itu diperintahkan oleh Tuhan supaya manusia tahu begitu bagaimana, seperti apa, dan siapa dia. Jadi itu bukan milik orang Israel secara sepihak begitu. Sama sekali tidak. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia, tetapi pada saat itu Tuhan memakai bangsa Israel yang pada saat itu berbahasa Ibrani untuk menyingkapkan, menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada umat manusia. Ya, jadi sebetulnya Tuhan memakai bangsa Israel itu untuk memberitakan, menjelaskan tentang keimanan yang benar. Ya, itu sebetulnya tujuannya. Ya, jadi karena mereka adalah penjaga kebenaran itu, maka itu ditulis dalam bahasa mereka supaya mereka itu bisa mengajarkannya kepada anak-anaknya dan mereka bisa membagikannya kepada seluruh umat manusia. Jadi sebetulnya kebenaran yang mereka pelihara itu adalah Tuhan pernah berjanji, ya, akan mengutus juru selamat. Ketika Adam jatuh dalam dosa, sebenarnya janji itu dimulai begitu. Bahwa nanti dia akan mengutus juru selamat yang akan menggantikan Adam dan keturunannya dihukumkan di neraka. Nah, kebenaran ini harus tetap terpelihara. Ya, dari Adam sampai kepada Abraham itu ada 2000 tahun. Dari Abraham kepada bangsa Israel, lahirnya bangsa Israel itu, atau ditegakkannya mereka sebagai pemelihara kebenaran itu sekitar 400-an tahun. Ya, 400-an tahun. Nah, berarti dari Adam sampai kepada bangsa Israel itu ada 2400 tahun lebih lamanya. Gitu ya. Nah, Tuhan mau bangsa Israel ini mewartakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa sekitar mereka, bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri kepada mereka. Dan Sang Pencipta itu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memelihara ibadah simbolik dalam perjanjian lama, seperti potong domba, pencurahan darah binatang, sunat, sabat, dan perayaan-perayaan itu. Tujuannya adalah untuk mengingat akan kedatangan Sang Juru Selamat yang akan datang sebetulnya. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17 bahwa semua itu perayaan-perayaan, baik itu domba korban, semuanya upacara simbol itu adalah bayangan daripada yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, begitu Kristus datang menggenapi itu semua, maka upacara dalam perjanjian lama itu dihentikan, ya. Nah, jadi sebenarnya Kristen bukanlah mengambil kitab orang Israel, enggak, sama sekali tidak, ya. Tuhan mempercayakan kitab itu kepada mereka karena Tuhan memakai mereka untuk memberitakan kebenaran. Bahwa nanti Sang Juru Selamat akan datang dari bangsa mereka. Jadi Immanuel itu akan datang nanti dari bangsa mereka. Nah, ketika Tuhan itu datang dalam rupa manusia, mereka tidak menerima, tapi mereka malah menolaknya begitu. Sebagai bukti penolakan mereka, maka Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu mereka salibkan. Memang Sang Juru Selamat itu harus mengalami kematian karena memang sudah dinubuatkan kepada Adam bahwa nanti Sang Juru Selamat itu akan mati menanggung dosa manusia. Ya. Janji kepada bangsa Israel adalah pendirian daripada kerajaan Daud, kerajaan damai sejahtera. Tetapi karena mereka menolak, maka pendirian kerajaan itu ditunda begitu ya. Ditunda. Karena masih ditunda, maka Tuhan masih tetap membiarkan mereka hidup sampai detik ini. Ya. Nah, karena bangsa Israel menolak dan sementara pemberitaan Injil itu harus tetap dilakukan, disampaikan kepada seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, maka Tuhan mendirikan yang namanya gereja. Gereja berikutnya disebut dengan istilah Kristen, artinya pengikut Kristus.
Nah, gereja inilah sebuah lembaga baru yang didirikan oleh Tuhan untuk menggantikan posisi bangsa Israel untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia bahwa Sang Juru Selamat yang dijanjikan kepada Adam nenek moyang manusia itu telah datang. Tetapi bangsa yang Tuhan pilih untuk menghadirkannya menolaknya. Nah, sekarang orang Kristen atau gereja lah yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Itulah sebabnya kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena berita Injil itu harus diberitakan kepada seluruh umat manusia, ya. Dan pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa pengantar, bahasa internasional pada saat itu. Kalau tetap diwartakan dalam bahasa Ibrani, maka manusia akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Ya, jadi abad yang ketiga sebelum Masehi, bahasa Yunani itu sudah menjadi bahasa pengantara yang diperkenalkan oleh yang namanya Alexander the Great, begitu ya, yang disebut dikenal dengan Helenisme. Ya, bukan hanya bahasanya yang disebarkan, tetapi juga budaya Yunani itu disebarkan. Ya, dan komunikasi pada saat itu adalah komunikasi dengan memakai bahasa Yunani. Itulah sebabnya mengapa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Selain daripada bahasa itu memiliki kosakata yang spesifik, tensinya juga cukup bagus, ya, lebih lengkap daripada bahasa manapun. Ya, tujuannya adalah supaya orang-orang mengerti kebenaran. Jadi Perjanjian Baru itu yang ditulis dalam bahasa Yunani itu bisa menjelaskan apa yang tersembunyi atau tersimpan dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi kita tidak mengambil kitab orang Yahudi, sama sekali tidak. Tetapi Tuhan menjelaskan tentang dirinya itu dalam kitab yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan Perjanjian Lama yang sifatnya misteri. Dan supaya misteri itu dapat difahami, dimengerti, maka muncul Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi sederhananya seperti itu, saudara-saudara, ya. Jadi mustahil Tuhan menulis Perjanjian Baru itu dalam bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Nias, begitu, yang belum ada tentunya pada saat itu, atau dalam bahasa Batak, begitu, enggak. Tapi ditulis dalam bahasa Yunani karena itu adalah bahasa pengantara seluruh umat manusia pada zaman itu. Ya, jadi sekali lagi orang Kristen tidak mengambil kitab orang Yahudi, tetapi yang benar adalah Tuhan ingin supaya manusia mengenal Dia, yang mana kitab yang memperkenalkan dirinya itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk memeliharanya. Jadi itu hak daripada setiap orang. Ya, setiap suku bangsa manapun punya hak untuk itu, karena itu miliknya Tuhan, bukan milik bangsa Israel semata. Ya, bahasa Yunani juga demikian, itu miliknya Tuhan. Ya, semoga pencerahan ini bisa membuka pikiran Anda dan menjawab pertanyaan Anda, mengapa kita harus memakai yang namanya kitab yang selama ribuan tahun dipelihara oleh bangsa Israel. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.